Udah hadir. Dokter, mungkin hari ini datang ke PN ada apa? Sebagai saksi dari sidang perdatanya Nikita Mirzani. Bang, gimana? Benar. Kliennya ikut akhirnya. Oke. Ya, gimana Bang? Memenuhi teman dokter Oki untuk sebagai saksi. Dok, hari ini menjadi saksi untuk perdatanya Kak Nikita Mirzani sendiri. Mungkin seperti apa? Ada ngobrol-ngobrol dulu mungkin sebelum datang ke sini dengan Kak Niki untuk ngejenguk? Kalau untuk ngobrol-ngobrol ngomongin kasus nggak ada sama sekali ya. Karena kan juga sebenarnya yang akan dibahas juga hampir sama aja kayak waktu di PN Jakarta Selatan. Ya tinggal apa yang akan ditanyakan ya akan saya jelaskan. Dok, mungkin apa yang dipersiapkan sebagai saksi hari ini? Ya nggak ada yang dipersiapkan, apa yang ditanya tinggal jawab aja. Karena kan memang cluenya yang apa yang saya tahu, apa yang saya alami ya tinggal dikasih tahu aja. Dok, sampai hari ini masih bisa dibilang mau membantu Kak Nikita Mirzani. Kenapa sih dok? Dia mau gimana pun kan saya salah satu orang terdekatnya dia, dan juga selagi saya tahu tentang duduk kasusnya ya akan saya apa yang saya bisa utarakan saya utarakan tanpa ditambahin tanpa dikurangi. Bang Ramzi, ini kan dari pihak tergugat kan selalu menyinggung nama Dokter Oki, bahwa Dokter Oki ada kaitannya dengan kasus Nikita Mirzani. Seperti apa, Bang? Ya itu sikap atau perkataan dari pihak tergugat ya silakan aja. Ya, artinya dokter Oki di sini hadir sebagai saksi karena pengetahuannya tentang perkara keperdataan ini dan diminta dari pihak Nikita Mirzani, sehingga dengan kehadiran dokter Oki ini bisa membuat terang gugatan yang dilakukan oleh penggugat yaitu Nikita Mirzani. Ya mudah-mudahan apa yang digugat teman Nikita Mirzani bisa dikabulkan aman positif. Dengan kehadiran dokter Oki di sini memberikan keterangan sebagai saksi. Dokter Oki sendiri terakhir jengukan Niki mungkin? Kalau saya hampir tiap hari ya untuk berkomunikasi lewat wartelnya dari lapas gitu. Kalau untuk jenguk secara langsung karena berhubung jauh ya kayak gitu. Jadi Nikita Mirzani tahu karena saya punya kesibukan, tapi hampir tiap hari saya akan telepon dengan di wartel dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Mungkin kabar terakhir Kak Niki gimana dok? Baik-baik aja, sangat-sangat baik sekali, tapi lebih ke sering kamu sakit giginya aja yang dia kasih tahu. Mungkin kita ulang lagi telat hadir sebagai saksi. Untuk telat sebenarnya saya tadi datangnya jam 10.15 ya, dikarenakan juga yang saya tahu di PN Jakarta Selatan kayak gitu. Di Ampera. Di Ampera gitu. Terus tiba-tiba rupanya di sini, udah langsung sini. Dan jadi saksi Niki, kenapa? Ya karena dipanggil untuk dimintai sebagai saksi. Ya karena saya mau aja, saya kalau dimintai sebagai saksi saya datang. Tapi tetap membela teman ya. Oh iya lah, mau gimana pun dalam artian lebih ke bukan ke membela, tapi apa yang saya ketahui, apa yang saya tahu informasinya, duduk permasalahannya tanpa ditambahin, tanpa dikurangin, ya akan saya sampaikan. Tapi dari pihak sebelah mengatakan kalau ini kesempatan terakhir Nikita Mirzani untuk memberikan bukti dan saksi. Itu. Ya itu sampaikan saja ke tanyakan ke pihak pelapor dari pihaknya kita minta. Dok, ada cerita-cerita perihal anak-anak nggak mungkin dari kami? Ya kalau anak-anak yang saya tahu sebenarnya juga ini bukan ranah saya, karena saya bukan keluarga inti ya, tapi yang mungkin bisa saya sharing kayak gitu, anak-anak baik semuanya ya, kedua-duanya gitu, walaupun memang keterbatasan mungkin ya kita tahu kasih sayang orang tuanya kan ya, Nikita Mirzani di dalam kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin apa yang saya bisa pantau keadaan anaknya saya pantau. Mungkin kalau ini terlalu oversharing kalau saya katakan, mungkin kayak si Laura sekarang juga akan melanjutkan studinya ke luar negeri kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan apa jadi atau enggak pihak keluarganya. Jadi Laura akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Ada cerita mungkin dari Lauranya ke Dokter Oki perihal rencana? Nggak ada, dia cuma cerita tentang happy mau lanjut sekolah lagi, mengejar cita-citanya kayak gitu. Terus juga
juga terakhir juga kemarin ikutan live jualan Nikita Mirzani gitu. Tanpa suruhan dari Nikita Mirzani, kalau dia bilang dia cuma mau nunjukin ke Aminya kalau seandainya dia sekarang udah dewasa, umur udah lewat 18 tahun ya, jadi dia bisa membantu jualan kayak gitu aja sih, untuk menunjukkan kalau dia juga sekarang lebih punya tanggung jawab lah sebagai kakak paling tua gitu, udah dewasa gitu. Mungkin Laura akan ke Inggris lagi atau negara Udah lain? tahu, bisa ditanyakan ke Pak. Dok, Arkana mau ulang tahun, ada cerita dari Kaniki nggak? Berarti dokter juga selalu ikut memantau ya kondisi anak-anak. Ya lebih ke anak-anak kan ya kayak gitu, karena mau gimana pun saya dengan anaknya juga punya kedekatan gitu, dan anak-anaknya juga sering main ke rumah karena anak-anaknya kan yang dua-duanya cowok dekat sekali sama anak saya kayak gitu. Jadi kalau anak saya kalau Arkana ataupun Aska lagi datang tuh kayak seneng banget karena kayak dapat kakak cowok gitu, sering main bola gitu, seneng aja. Atau mungkin ada pesan sendiri dari Kaniki, tolong ikut pantau anak saya begitu. Kalau secara langsung seperti itu enggak ya, tapi lebih ke apa ya, Nikita Mirzani lebih concern sekarang karena dia lagi di dalam, perkembangan anak-anaknya dengan dia di dalam itu seperti apa, jadi dia lebih ke situ sih. Hampir setiap hari telepon, mungkin apa aja sih obrolan? Apa? Hampir setiap hari telepon Kaniki. Gak ada, ini paling cerita-cerita kegiatan dia di dalam gitu. Misalnya dia sekarang udah pintar menjahit kayak gitu, terus juga kegiatan-kegiatan dia di dalam, habis-habisin waktu dia di dalam aja. Dok, hari ini pihak saksi ini ada Ya, siapa saja ini? nggak tahu saya. Nah, pokoknya yang saya tahu, saya dimintai dari pihak PH-nya Nikita Mirzani untuk datang. Saya minta ditemani sama tim PH-nya saya, Bang Ramzi kayak gitu, untuk menemani saya untuk hari ini. Yang di Polda Nantilah ini sama data. barangkali ada update lagi atau gimana Udah ada perkembangan? perkembangan. Perkembangan belum ada. Yang jelas kemarin saksi yang mantan karyawannya HS dan IW sudah memberikan keterangan tambahan. Dan kita masih menunggu aja nih. Katanya mau ada penjemputan atau mencari saksi AR, Akson Riko dan Sidik Taufik karena dia juga ikut pesen bunga. Terus mau periksa lagi APS sama suaminya lagi. Tapi sampai sejauh ini belum ada. Ya kami mendorong lah Polda Metro, udah lama sekali ini perkara. Dari bulan Agustus pengakuan sudah jelas, pengakuan mantan karyawan udah jelas, siapa aja yang ngirim karangan bunga, kalimatnya udah jelas, barang buktinya ada, bukti transfernya ada, terus cara modus menghilangkan barang bukti dengan handphonenya diambil oleh HS juga ada. Semua bukti-bukti udah jelas semua. Saya nggak tahu juga Polda Metro apalagi yang ditunggu untuk bisa menentukan sikap untuk menaikkan statusnya ke penyidikan dan menetapkan pelaku yang di lapangan dan yang menyuruh melakukan Buset, dia ngerokok. sebagai tersangka. Bang, tadi dikatakan kan sudah mengakui, mungkin ada Japri sendiri ke Dokter Okinya untuk minta maaf atau udah pernah saya pertemukan dengan Dokter Oki juga. Dan dia minta maaf sama Dokter Oki atas perbuatan yang dilakukan. Dok, sampai saat ini masih ada karangan-karangan bunga yang datang lagi atau sudah selesai? Kalau yang saya rasakan ya, otomatis sampai sekarang pun saya ada rasa ketakutan ya mau keluar rumah ya, karena ini kan berupa ancaman secara langsung ya, bukan ancaman di media sosial hanya kata-kata, tapi kan dalam bentuk langsung. Sampai sekarang saya untuk keluar rumah ada rasa takut dan selalu saya harus didampingi kayak gitu, karena wajar, apalagi saya punya keluarga, saya punya anak kecil gitu. Tapi kalau untuk yang diikuti kayak itu, kadang-kala sering sekali saya merasa diikuti, tapi nggak tahu. Tapi ini kan hanya mungkin kecurigaan saya aja, gitu. Hanya kecurigaan, tidak ada mendasarnya. Gitu. Tapi kalau yang saya rasakan saya diikuti itu sampai sekarang masih ada. Sempat ke psikolog mungkin, Dok? Rasa takut ini? Ya, kalau untuk ke psikolog itu saya ke psikiater ya, untuk lebih ke konsultasi kayak gitu. Apalagi waktu awal-awal ya kayak gitu. Jadi
Jadi kalau untuk sekarang, kalau untuk minum obat khusus dari psikiater ataupun apa belum ada. Mungkin berdampak juga untuk keluarga mungkin di sini. Iya lah, sangat berdampak kayak itu ke usaha, ke lain-lain. Tapi gimana sih dok? Maksudnya dokter juga kan merasa apa ya, merasa takut juga. Tapi di sisi lain juga harus menenangkan keluarga. Ya hidup kan harus kita lewati ya, hidup life must go on gitu, jadi ya lewatin aja. Selagi saya selalu dampingin PH saya yang selalu menenangkan saya, PH saya selalu pasang badan, kalian bisa tahu lah bagaimana PH saya selalu pasang badan buat saya. Jadi saya nggak perlu berkuar-kuar yang selalu misalnya misal buat IG story apa ataupun ngatain orang. Mungkin kalian bisa lihat saya dari awal dulu permasalahan ini, isu skincare dari awal sampai akhir, saya tidak pernah speak up, saya tidak pernah mengutarakan kata-kata kotor, bahkan menggunjing orang ataupun apa gitu, saya tidak pernah. Karena menurut saya biarlah kalau ada hukum yang harus diproses ya diproses saja gitu. Biarlah pengacara saya sesuai koridornya membela hak-haknya hak saya. Terima kasih. Terima kasih.